Mendengar perkataan kepala sekolah Ye tersebut, Ye Chuan pun berpikir, apa yang paling ia butuhkan sekarang, dan setelah berpikir sejenak, Ye Chuan pun meminta kepala sekolah Ye untuk memberikannya 500.000 koin, dan kepala sekolah Ye pun menyanggupinya, jika Ye Chuan bisa masuk ke 3 besar dalam turnamen tersebut, dan melihat Ye Chuan hanya berada di kelas non-tempur. Meskipun level yang dimiliki oleh Ye Chuan sedikit lebih tinggi, memimpikannya posisi ketiga besar di antara tim tempur penuh itu murni hanyalah khayalan semata. Dan ketika Ye Chuan gagal di turnamen tersebut, dirinya tidak perlu membayar uangnya juga. Namun ternyata, Ye Chuan juga membutuhkan senjata roh bertipe penyimpan, yang hal itu pun membuat kepala sekolah Ye terlihat sedikit keberatan dengan permintaan Ye Chuan itu. Karena senjata roh tipe penyimpan adalah hadiah untuk para siswa paling berprestasi setiap tahun, serta juga nilainya sangat tinggi. Dan pada saat ia akan melanjutkan perkataannya kembali, Ye Chuan yang tahu kalau kepala sekolah Ye tidak bisa menyanggupi permintaannya, dia pun pergi dari tempat tersebut sambil berkata, kalau apa yang sudah mereka bicarakan itu untuk melupakan semuanya. Kepala sekolah Ye yang melihat Ye Chuan akan pergi meninggalkannya pun lalu meraih tangannya dan berkata, kalau dia akan mengabulkan semua keinginannya itu. Namun dengan satu syarat, kalau Ye Chuan bisa masuk ke 3 besar dalam turnamen tersebut, dan setelah Ye Chuan menyanggupinya, akhirnya mereka pun berpisah untuk melanjutkan kepentingan mereka masing-masing. Setelah sampai di gerbang pintu aliansi Nine Heavens, salah satu penjaga di tempat tersebut pun bertanya tentang keperluan Ye Chuan datang ke tempat itu. Dan setelah memperkenalkan dirinya dan berkata kalau ia ingin bertemu dengan Nona Jiang, dia yang merasa kalau omongan dari Ye Chuan itu lucu pun lalu tertawa terbahak-bahak, karena ia pikir, tidak semua orang bisa bertemu dengan Nona Jiang selaku putri dari pemimpin aliansi Nine Heavens. Namun tak berselang lama, Nona Jiang pun muncul dan menyambut Ye Chuan dengan senyum manisnya itu. Dan kemudian mengajaknya masuk sambil merangkulnya, yang hal itu pun membuat penjaga gerbang itu merasa sangat terkejut. Di perjalanannya itu, Nona Jiang pun menjelaskan secara detail tempatnya itu. Terdapat tempat-tempat yang difungsikan secara keperluannya masing-masing. Seperti di Menara Selatan, tempat tersebut adalah arena tempat tinggal, sedangkan di Menara Utara adalah bagian umum, dan di Menara Timur adalah ruang makan, dan Menara Barat adalah lapangan pelatihan. Selain itu, penerimaan misi, penukaran hadiah, dan area rekreasi semuanya berada di Menara Utara, yang hal itu pun membuat Ye Chuan terlihat terkejut. Karena di dalam aliansi Nine Heavens terdapat tempat-tempat yang sangat menakjubkan. Pada saat Nona Jiang akan mengajak Ye Chuan untuk mendaftar terlebih dahulu, tak diduga Paman Qian pun datang dari arah belakang, dan setelah menyambut Ye Chuan yang akhirnya ia datang ke aliansi mereka, dia pun secara terang-terangan mengajaknya pergi ke Menara Utara, karena di tempat tersebut terdapat gadis-gadis pijat yang semuanya kelas atas. Namun Nona Jiang yang ada di sampingnya itu, dia pun memberikan pukulan telak ke arah kepalanya itu sambil berkata, kalau Paman Qian jangan pernah mencoba merusak moral dari Ye Chuan, dan menyuruhnya untuk mengambil hadiah anggota baru yang telah ia siapkan untuk Ye Chuan. Dan Paman Qian yang pergi dengan suasana hati yang buruk, dia pun berkata kepada Nona Jiang, kalau dia benar-benar tidak memahami isi pemikiran laki-laki. Setelah mereka sampai di Menara Utara, tepatnya di arena penerimaan, penjaga tempat tersebut pun terlihat terkejut karena Nona Jiang datang ke tempat itu. Dan ketika Nona Jiang memintanya untuk membuatkan Ye Chuan sebuah black card, dia pun tambah terkejut, karena black card adalah kartu akses tingkat tinggi mereka. Karena kartu itu bisa digunakan oleh pemiliknya untuk masuk secara gratis ke arena manapun di markas aliansi Nine Heavens. Dan setelah bertanya apakah Nona Jiang yakin untuk membuatkan tamunya itu sebuah black card yang dimintanya itu, dengan tegas Nona Jiang berkata kalau ia tetap akan memintanya untuk membuatkan black card untuk tamunya itu.
Penjaga itu pun lalu meminta Ye Chuan untuk mendaftarkan informasi pribadinya, dan setelah beberapa saat dan black card itu sudah jadi, kartu itu pun diberikan kepada Ye Chuan sambil memberikan selamat, karena mulai di detik itu, Ye Chuan secara resmi menjadi anggota aliansi Nine Heavens, dan Ye Chua yang mengetahui kalau ada tingkatan di kartu setiap anggota aliansi Nine Heavens, dia pun bertanya kepada Nona Jiang, kenapa ia memberinya kartu black card tersebut. Nona Jiang pun berkata, meski di aliansi Nine Heavens seluruh izin ditentukan oleh poin kontribusi, yang poin tersebut diperoleh melalui penyelesaian misi untuk aliansi, dan hanya mereka yang memiliki 100.000 poin kontribusi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan black card tersebut. Tapi untuk Ye Chuan, Nona Jiang berkata kalau itu adalah pengecualian, karena dirinya yang secara pribadi merekrut Ye Chuan, dan juga memberikan kontribusi besar selama pertempuran melawan aliansi Thunder Lion. Secara alami Ye Chuan sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu tersebut, dan yang lebih penting, sambil bersandar ke pangkuan Ye Chuan, Nona Jiang berkata kalau ia menaruh harapan besar kepada Ye Chuan. Namun tak sepengetahuan Nona Jiang, kalau apa yang sekarang ia lakukan membuat Ye Chuan sangatlah jijik. Tak berselang lama, Paman Qian pun datang, sehingga membuat Nona Jiang merasa malu dengan apa yang ia lakukan kepada Ye Chuan tersebut, dan dengan tergesa-gesa, Paman Qian pun memberikan hadiah khusus kepada Ye Chuan yang secara pribadi sudah disiapkan oleh Nona Jiang. Karena menurut Paman Qian, hadiah itu adalah hadiah yang jauh lebih mewah daripada hadiah yang diterima oleh pendatang baru lainnya. Dan mendengar itu, Ye Chuan pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Nona Jiang. Setelah berkata kepada Paman Qian kalau dia sendiri yang akan membawa Ye Chuan ke arena tempat tinggal, setelah beberapa saat mereka berjalan, tak diduga Nona Jiang membawa Ye Chuan ke tempat yang bernama Nether Demon Spring, dan setelah memasuki tempat itu, Ye Chuan yang kebingungan pun bertanya kepada Nona Jiang, bukankah Nona Jiang akan membawanya ke tempat tinggal yang ada di Menara Selatan? Namun karena Ye Chuan mengalami luka pada saat melawan aliansi Thunder Lion, setelah membuka pakaiannya, Nona Jiang mengajak Ye Chuan untuk berendam di tempat tersebut, untuk memulihkan luka yang ia terima itu. Ye Chuan yang menuruti apa yang dikatakan oleh Nona Jiang pun lalu membuka bajunya dan memasuki kolam penyembuh itu, dan Nona Jiang yang melihat luka yang baru diterima oleh Ye Chuan di tubuhnya itu, dia pun lalu menghampirinya dan kemudian bertanya apakah tadi malam Ye Chuan mengalami hal yang bahaya. Dan setelah merendamkan sekujur tubuhnya itu, Ye Chuan meminta Nona Jiang untuk tidak terlalu khawatir, karena luka tersebut hanya diakibatkan kecelakaan sepele saja. Di suasana yang hening itu, Nona Jiang pun berterima kasih kepada Ye Chuan, karena di pertempuran dengan aliansi Nine Heavens, Ye Chuan sudah membantu mereka, karena jika Ye Chuan tidak ada di tempat tersebut, Nona Jiang berkata kalau item kulit monster Windfire Eve pasti sudah direbut oleh aliansi Thunder Lion, dan sambil merendamkan mulutnya, Ye Chuan berkata kalau Nona Jiang memang ingin berterima kasih kepadanya. Dia hanya meminta Nona Jiang untuk menjauhinya saja, yang hal itu pun tak bisa didengar oleh Nona Jiang, karena Ye Chuan berkata seperti itu di dalam air. Nona Jiang pun lalu meminta Ye Chuan untuk membuka hadiah yang ia berikan kepadanya itu, karena berkultivasi di dalam Nether Demon Spring akan jauh lebih efektif. Dan setelah membuka kotak hadiah yang diberikan oleh Nona Jiang pun menyuruh Ye Chuan untuk memakannya langsung, karena item itu akan membantunya lebih kuat dan tangguh. Dan setelah menelan item itu yang rasanya seperti coklat manis, tak berselang lama gelombang aura yang terpancar di dalam tubuhnya pun bergejolak hebat, dan Ye Chuan yang kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, Nona Jiang pun akhirnya memberitahu Ye Chuan, kalau item yang ia makan adalah pil Vajra, yang disempurnakan oleh alkemis tingkat tinggi dari aliansi Nine Heavens, yang kegunaannya secara permanen dan signifikan bisa memperkuat physical constitution yang dimiliki Ye Chuan.
yang meningkatkan ketiga atribut Ye Chuan itu. Dengan apa yang dikatakan oleh Nona Jiang itu, pemberitahuan sistem pun muncul dengan memberitahukan, kalau atribut Strength, Agility, dan Spirit masing-masing meningkat sebanyak 20 poin, ditambah dengan hadiah kedua yang diberikan oleh Nona Jiang, yaitu High Grade Passive Skill yang bernama Golden Bell Shield, yang kegunaannya dapat aktif setiap saat, dan menahan satu serangan fatal, dan setelah hancur, meski tidak bisa diaktifkan lagi selama 12 jam. Tapi setelahnya Ye Chuan bisa mengaktifkan skill pasif itu kembali. Nona Jiang yang melihat Ye Chuan sudah mengaktifkan skill pasif dari Golden Bell Shield itu, Nona Jiang berkata kalau itu sebagai hadiah pengganti dari armor Golden Scarlet Sword yang dimiliki oleh Ye Chuan yang telah hancur saat bertarung dengan aliansi Thunder Lion, yang hal itu membuat sedikit tidak nyaman untuk Ye Chuan, karena dengan hadiah pemberian yang diberikan oleh Nona Jiang tersebut, Ye Chuan berkata kalau dia tidak tahu bagaimana ia membalas kebaikannya itu. Dikarenakan membutuhkan sekitar sebulan penuh untuk menempa kulit Wind Fire Eve menjadi Fire Resistant Armor, Nona Jiang cuman meminta Ye Chuan untuk pergi bersama mereka untuk menantang Flame Blade King saja. Dan mendengar itu, Ye Chuan pun bertanya kepada Nona Jiang, berapa orang yang mereka miliki serta berapa juga persentase dalam menaklukkan Flame Blade King yang akan mereka lakukan itu. Dan mendengar Nona Jiang berkata kalau hanya 10% saja untuk keberhasilan misi mereka, Ye Chuan pun berkata, bukankah itu sama saja kalau mereka hanya mengantarkan nyawa mereka? Dan dengan status Nona Jiang sebagai putri dari pemimpin aliansi Nine Heavens, bukankah misi tersebut terlalu besar untuk seorang pewaris ketua aliansi Nine Heavens? Justru karena ia putri dari pemimpin aliansi Nine Heavens, kalau dia benar-benar harus pergi, karena Nona Jiang merasa, kalau dia tidak ingin hidup selamanya di bawah bayang-bayang ayahnya itu, dan kalau ia tidak bisa membuktikan kemampuannya itu, Nona Jiang berkata kalau dia lebih baik memilih untuk mati saja. Karena pada saat ia masih kecil, ia merasa kalau ia benar-benar sangat diremehkan oleh para anggota aliansi Nine Heavens. Karena mereka yang menganggap ayahnya itu yang seorang pemimpin yang sangat hebat dan malah mempunyai penerusnya sebagai seorang perempuan. Orang-orang di sekitar menganggapnya sebagai orang yang bodoh, yang hanya mempermalukan ayahnya yang dihormati banyak orang. Yang hal itu pun membuat Ye Chuan teringat dengan perkataan Jiao Wan yang memandang Nona Jiang sebelah mata, yang hal itu menyadarkannya suatu hal. Kalau di tempat yang dipenuhi para ahli seperti di aliansi Nine Heavens pun, bahkan putri dari pemimpin aliansi tidak bisa menghindari keraguan. Melihat Ye Chuan terdiam, Nona Jiang pun bertanya kepada Ye Chuan, apakah dirinya takut? Dan sambil tersenyum Ye Chuan berkata, kalau seperti apa yang telah ayah dan ibunya pernah bilang kepadanya, jika ia sudah berbuat janji kepada seseorang, dirinya harus menepati janjinya itu, dan Nona Jiang yang merasa kalau Ye Chuan adalah orang yang baik serta perjaka, dia pun lalu memeluknya sambil berkata, kalau di misi itu mungkin mereka akan mati, jika ada sesuatu yang diinginkan oleh Ye Chuan, Nona Jiang berkata kalau dia akan memenuhi keinginannya itu. Namun Ye Chuan yang merasa jijik dengan apa yang dilakukan oleh Nona Jiang, setelah mendorongnya dan kemudian berencana meninggalkan tempat tersebut, Ye Chuan berkata kalau dia tidak boleh mati dulu, karena ada hal yang jauh lebih penting yang harus ia selesaikan. Pada saat Ye Chuan membuka pintu masuk tempat itu, tak diduga Paman Qian ada di balik pintu itu sedang menguping pembicaraan mereka. Dan Nona Jiang yang mengikuti Ye Chuan di arah belakangnya. Dia pun bertanya kepada Paman Qian, apa yang sedang ia lakukan di tempat tersebut, dan dia yang kebingungan pun memberikan alasan, kalau dia datang ke tempat tersebut untuk mengobati lukanya itu. Namun karena tempat itu sedang dipakai oleh mereka berdua, Paman Qian pun berkata kalau dia akan datang kembali di waktu yang berbeda. Sebelum meninggalkan mereka, Ye Chuan pun meminta Paman Qian untuk berhenti sebentar,
karena ia punya satu permintaan kepada Paman Qian, yaitu menjadi lawan tanding untuk pelatihannya. Dan mendengar permintaan itu, Paman Qian pun menyetujuinya. Namun karena ranah mereka terpaut jauh, Paman Qian berkata kalau Ye Chuan mungkin akan menderita cukup parah jika ia mendapatkan luka dari serangannya, dan di sisi Nona Jiang, melihat kepribadian yang dimiliki Ye Chuan, dia pun merasa yakin kalau Ye Chuan memiliki potensi yang tidak terbatas. Setelah mereka sampai di Menara Barat, tepatnya di lapangan latihan, sebelum latihan itu dilakukan, Ye Chuan pun berkata dalam hatinya, kalau hanya dengan menjadi kuat dirinya bisa bertemu dengan kedua orang tuanya lagi. Dengan meminta orang tuanya untuk bertahan sedikit lebih lama, Ye Chuan berkata kalau dia akan menjemput mereka setelah ia siap, dan dengan mencabut pisau jagalnya itu, Ye Chuan berkata kepada Paman Qian untuk jangan menahan diri. Karena dengan pertarungan mempertaruhkan nyawanya itu, hal tersebut bisa membuat ia mengeluarkan kekuatan sampai batasannya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.